Lo pernah ngerasa ada yang aneh sama satu tempat, tapi nggak bisa jelasinnya? Nah, itu yang gue rasain tiap kali lewat perempatan deket rumah nenek gue di Cibinong. Dari luar sih biasa aja. 4 jalan ketemu, ada lampu merah kecil yang udah agak karatan, dan warung rokok yang selalu tutup malam. Tapi, tiap gue lewat situ jam-jam sepi, selalu aja ada yang bikin bulu kuduk gue berdiri. Yang paling sering kejadian tuh lampu jalan di pojok utara, yang deket pohon beringin tua. Kadang nyala, kadang enggak. Tapi yang anehnya, kalau gue lewat situ tengah malam, apalagi pas naik motor sendirian, lampu itu pasti berkedip-kedip sendiri. Kayak ngasih kode, lo tau gak sih? Kadang sampai mati total pas gue pas banget di bawahnya. Serius, gue pernah sampai ngerem mendadak gara-gara kaget. Awalnya gue mikir, paling kabelnya udah jelek biasalah. Tapi yang bikin gak masuk akal, kejadian itu cuma terjadi kalau gue sendirian. Dan itu cuma di malam Jumat. Nggak pernah hari lain. Teman-teman gue juga pernah cerita hal yang sama. Ada yang bilang pernah ngeliat bayangan putih lompat-lompat di pojokan, tapi dia mikir itu cuma mata yang salah fokus. Sampai akhirnya, suatu malam gue pulang lembur dari kantor. Jam udah nunjukin pukul 1.12. Jalan sepi banget, cuma suara jangkrik dan angin yang bikin dedaunan bergesekan. Gue ngelewatin perempatan itu kayak biasa. Tapi begitu motor gue masuk ke area bayangan pohon beringin, ceklek, lampu jalan langsung mati total. Motor gue juga tiba-tiba ngadet, kayak kehabisan bensin, padahal tangki masih setengah. Gue turun, panik. Suara malam tiba-tiba hening. Dan dari pojokan jalan, tepat di bawah tiang lampu yang mati itu, ada sosok putih berdiri. Bungkus kain kafan, mukanya kusut, matanya melotot kayak nggak terima. Gue nggak bisa gerak. Serius, kaki gue rasanya kayak ditanam ke aspal. Tangan gemeter, nafas gue mulai sesak. Itu pocong lompat, pelan tapi pasti, makin dekat. Tok tok tok. Suara lompatannya kecil, tapi ngebekas di kepala gue. Dia nggak teriak, nggak ngeluarin suara apapun selain gerakan kain kafan yang keseret aspal. Tapi matanya, anjir, matanya kayak nyari sesuatu. Matanya bulat, merah, ngebelalak ke arah gue. Kayak, dia tahu nama gue. Tahu gue siapa. Motor gue udah mati total, dan HP gue mati juga. Padahal sebelum turun, baterainya masih 40%. Gue coba pencet tombol power, nggak ada respon. Hening banget, bahkan suara jangkrik pun hilang. Kayak dunia nyangkut di satu titik. Gue pengen lari, tapi kaki gue berat banget. Akhirnya gue nekat, gue dorong motor pelan-pelan mundur. Tapi baru 2 langkah, suara pocong itu berubah. Bukan lagi tok tok tok, tapi suara jeritan pelan, kayak desahan orang kesakitan. Serak, dalam, dan bikin telinga gue panas. Dia berhenti lompat. Sekarang dia berdiri tepat di bawah tiang lampu yang mati tadi. Dan, tiba-tiba lampu itu nyala sendiri, tapi warnanya bukan putih terang, kuning redup, kayak lampu lilin. Bayangannya jatuh panjang ke arah gue, dan lo tahu apa yang paling bikin jantung gue hampir copot? Bayangannya lompat, tapi tubuhnya diam. Gue cuma bisa ngucap astagfirullah berkali-kali, sambil dorong motor sekuat tenaga. Tapi begitu gue hampir nyampe ke seberang jalan, brak, motor gue jatuh sendiri. Ban depannya kayak ketarik sesuatu. Gue nengok ke belakang. Dan pocong itu udah nggak ada. Kosong. Gak ada apapun. Jalanan sepi. Lampu nyala normal lagi. Tapi di stang motor gue, ada bekas tangan penuh tanah basah. Dan baunya, amis, kayak darah busuk. Setelah kejadian malam itu, gue sumpah gak berani lewat perempatan itu lagi. Tiap malam pulang, mending gue muter jauh walau makan waktu setengah jam lebih. Gue juga gak langsung cerita ke siapa-siapa, takut dikira lebay atau halu. Tapi rasa penasaran gue makin besar. Siapa pocong itu? Kenapa cuma nongol di situ?
Dan kenapa selalu lampu yang berkedip duluan? Gue mulai nanya-nanya secara halus ke warga sekitar, terutama ke Pak Iman, tukang tambal ban dekat perempatan yang buka sampai tengah malam. Awalnya dia cuma ketawa kecil, tapi pas gue desak dan bilang gue ngalamin sendiri, wajahnya berubah. "Mas, situ udah lihat ya?" katanya pelan. Berarti dia udah nunjukin diri. Gue diam. Nelen ludah. "Dia siapa, Pak?" Pak Iman ngelirik kiri kanan, terus nyuruh gue duduk di kursi plastik sambil ngidupin sebatang rokok. Asapnya tebal, tapi suaranya malah makin lirih. "Dulu, sekitar 7 tahun lalu, pernah ada cewek muda kecelakaan di situ. Katanya dia habis kabur dari rumah, karena dijodohin sama omnya sendiri. Malam-malam dia nyetop ojek online, tapi gak dapat. Akhirnya dia jalan kaki, dan pas nyebrang di perempatan, ditabrak truk pasir. Gue ngerasa perut gue dingin. Terus, mayatnya ringsek, Mas. Tapi yang paling mengerikan, dia sempet hidup beberapa menit setelah ditabrak. Orang-orang bilang, dia minta tolong sambil teriak-teriak, tapi gak ada yang berani deketin. Darahnya ngalir sampai ke selokan. Dan yang bikin bulu kuduk merinding, Pak Iman ngisep rokoknya dalam-dalam. Dia dikubur tanpa kafan utuh. Keluarganya gak sempet nyiapin semua. Jadi katanya arwahnya marah. Gak terima. Dan sejak itu, setiap malam Jumat, arwahnya bakal bangun dan nunggu di tempat terakhir dia menghembuskan napas. Gue mulai gemeter lagi. "Pocong itu, cewek?" Pak Iman ngangguk. Makanya matanya melotot. Dia nyari siapa aja yang pernah lewat situ tapi gak bantuin waktu itu. Dan katanya, dia bisa nempel. "Nempel gimana, Pak?" Gue panik. Pak Iman gak jawab. Tapi dia cuma bilang, "Mas, besok pagi coba lihat motor Mas bagian bawahnya. Kalau ada tanah merah nempel, jangan masuk rumah sebelum cuci kaki sama siram motor pakai air kelapa ijo. Kalau enggak, ya semoga aja Mas kuat." Gue pulang malam itu dengan pikiran kacau. Dan lo tahu apa yang gue temuin besok pagi? Tanah merah. Nempel. Lengket. Di sela-sela ban motor. Dan ada rambut panjang satu helai, basah, melilit di gir belakang. Besok paginya, kayak saran Pak Iman, gue cek motor. Dan bener, tanah merahnya masih basah, nempel kayak baru diangkat dari liang kubur. Warnanya beda dari tanah biasa, lebih pekat. Dan yang bikin gue makin merinding, ada rambut hitam panjang nyangkut di gir. Bukan rambut biasa. Basah, licin, dan bau amis kayak daging busuk. Gue langsung cari air kelapa ijo. Nggak sempet mikir panjang, gue siram motor, terus cuci kaki gue sampai bersih. Setelah itu, gue ngerasa sedikit lega, tapi jujur, gue gak bisa tidur malam itu. Dan ternyata feeling gue bener. Sekitar jam 2.57, pas gue baru mau ketiduran, tiba-tiba ada suara, tok, 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 dari jendela kamar gue. Awalnya pelan, tapi makin lama, ritmenya kayak, ngeburu. Tok 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 tok. Gue lompat dari kasur. Jendela kamar gue ada tirai tipis, jadi bayangan dari luar bisa kelihatan. Dan malam itu, gue lihat siluet kepala dengan rambut tergerai panjang, berdiri diam di balik kaca. Gak gerak, gak ngomong, cuma nunduk. Jantung gue deg-degan gak karuan. Mulut gue kaku, cuma bisa berdoa dalam hati. Gue tahan nafas, pura-pura tidur, tapi gak bisa. Karena setelah suara ketukan itu berhenti, gue dengar suara napas. Iya, napas. Hahaha. Hahaha. Kayak orang lagi ngos-ngosan, tapi dari balik jendela. Gue gak tahu gimana caranya, tapi akhirnya gue ketiduran, atau mungkin pingsan. Dan di pagi harinya, lo pasti udah bisa nebak. Di jendela kamar, ada bekas tangan kecil. Kayak tangan cewek. Nempel. Kotor. Penuh tanah. Dan di bawah pintu kamar gue,
ada setangkai bunga melati yang udah layu, basah,